Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan dari kelas D3 TI 3C, di mana judul kami mengusung yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima beras untuk keluarga miskin atau disebut raskin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat menjadi SAW. Nah, tugas ini memenuhi tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan dari kelompok 2. Nah, di sini ada tim. Yang pertama ada Muhammad Zulfikar Aziz dengan NIM 190308079 dan saya Syarifudin 1903087, Yohana dengan NIM 1903091. Nah, di sini ada abstrak metode simple additive weighting sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode simple additive weighting adalah mencari sejumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode simple additive weighting membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode simple additive weighting dikenal adanya dua atribut, yaitu kriteria keuntungan, benefit, dan kriteria biaya atau cost. Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan. Nah, di sini ada tabel of content. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah tujuan yang akan dibahas oleh Yohana. Selanjutnya itu ada metode simple additive weighting, rumusan SAW, dan langkah-langkah penyesuaian yang akan dibahas oleh Muhammad Zulfikar Aziz. Dan yang terakhir ada penerapan metode SAW, implementasi, dan penutup yang akan dibahas oleh saya sendiri selaku Syarifudin. Nah, di sini ada latar belakang yang akan dibahas oleh Yohana. Ya, di sini ada latar belakang, di mana beras untuk keluarga miskin atau raskin merupakan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Program raskin ini bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa terkendala. Namun, dalam pelaksanaan raskin ini banyak masalah. Di antaranya adalah masalah tersebut pembagian beras yang salah sasaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat sebuah penelitian untuk mengembangkan suatu aplikasi komputer yang membantu mengambil sebuah keputusan, di mana sistem pendukung keputusan atau decision support system merupakan sistem berbasis komputer yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, maupun yang semi terstruktur. Sistem penunjang keputusan merupakan perpaduan antara manusia dan komputer. Dari persoalan di atas, maka kami berinisiatif membuat aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beras untuk keluarga miskin, raskin, menggunakan metode Simple Additive Weighting. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang memberikan keputusan terhadap penerima bantuan beras keluarga miskin dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh keluarga miskin tersebut. Kriteria tersebut yang akan menentukan berhak atau tidaknya menerima bantuan raskin, dan setiap kriteria memiliki nilai atau bobot. Aplikasi ini hanya digunakan oleh satu user, yaitu admin yang bertugas untuk mengelola sistem penentuan penerima bantuan beras keluarga miskin tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana menentukan kriteria-kriteria pendataan calon penerima raskin dan bagaimana penerapan metode SAW dalam pendataan calon penerima raskin. Kemudian tujuannya adalah menentukan kriteria-kriteria pendataan calon penerima raskin,
dan penerapan metode SAW dalam pendataan calon penerima reskin. Adapun manfaat di sini yaitu meminimalisir salah sasaran penerima reskin dan mempermudah dalam penentuan penerima reskin secara objektif. Oke, selanjutnya di sini ada metode yang akan dibahas oleh Muhammad Zulfikar. Waktu dan tempat, persilakan. Ya, di sini adalah mode SAW. Mode SAW adalah biasa dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi. Normalisasi pada metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengenal adanya dua atribut, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya atau cost. Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria mengambil keputusan. Lanjut. Nah, di sini ada rumus dari Simple Additive Weighting atau SAW. Ada beberapa rumus. Yang pertama dengan matrix. Lalu di sini keterangannya nilai R, rating kinerja ternormalisasi. Lalu ada X, XIJ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Lalu ada nilai max adalah nilai terbesar dari setiap kinerja dari variabel I, dan min adalah nilai minimal atau nilai terkecil dari setiap kriteria. Lalu ada benefit adalah nilai terbesar adalah yang terbaik. Lalu ada cost, jika cost nilai terkecil adalah terbaik. Lalu di sini ada di mana variabel R adalah rating kinerja ternormalisasi dan alternatif AI pada atribut CJ I sama dengan 1,2 M dan J sama dengan 1, 2, N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif yaitu V. Variabel V diberikan sebagai berikut. Di sini ada variabel I, lalu di sini ada keterangannya. Keterangannya adalah V sama dengan ranking untuk setiap alternatif, W adalah nilai bobot dari setiap kriteria, R adalah nilai rating kinerja ternormalisasi. Lalu di sini akan mendapatkan nilai V yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Lanjut. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah penyelesaian simple additive. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan. Lalu yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang empat, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matriks terhadap persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi. Lalu yang terakhir adalah hasil terperoleh dari hasil perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan variabel R. Lanjut. Baik, di sini ada implementasi. Yang pertama itu ada implementasi yang akan dijelaskan oleh Syarifuddin. Silakan. Baik, di sini langsung ada penerapan metode SAW-nya, di mana kita menentukan kode dari kriteria, kemudian kriterianya. Di sini kita mempunyai 3 kriteria. Yang pertama memiliki kode CI1, CI2, dan CI3. Di mana kriterianya itu CI1 yaitu pekerjaan, CI2 yaitu penghasilan, dan CI3 yaitu kondisi rumah. Nah, di sini pembobotan kriteria. Yang pertama adalah bobot kriteria. CI1 memiliki bobot 40%, CI2 memiliki bobot 25%, dan CI3 memiliki 30%.
Nah, di sini pekerjaan. Pekerjaan memiliki nilai yang pertama itu pengangguran yaitu 90, tukang becak 80, penjual gorengan 75, penjual buah 70, nelayan 65, tukang pijat 60, penjual nasi 55, supir angkot 50, petani 40, penjual sayur 20, dan pembantu rumah tangga 10. Tidak ada penghasilan dengan nilai 0, yaitu nilainya 90, 300.000 sampai 500.000 itu nilainya 80, 350 sampai 500.000 itu nilainya 70, 400.000 sampai 500.000 itu nilainya 65, 400.000 sampai 800.000 itu nilainya 60, 500.000 sampai 600.000 itu nilainya 55, 500.000 sampai 700.000 itu nilainya 50, 700.000 sampai 900.000 itu 40, dan 800.000 dan sampai 1 juta itu nilainya 10. Sini ada jenis rumah yang pertama, jenis rumah lantai tanah dengan nilai 80, dan jenis rumah dinding bambu yaitu dengan nilai 50, dan jenis tanah dinding kayu dengan nilai 40. Nah, setelah kita memiliki bobot, yang di sini ada ranking, yaitu penentuan di mana ranking nilai dari kurang dari 0,50 yaitu dengan status tidak menerima bantuan. Dan ranking lebih dari 0,50 yaitu dengan status menerima. Nah, di sini ada aplikasi. Contoh dari penerapan aplikasinya itu ada login. Loginnya itu diperuntukkan hanya untuk satu user, yaitu admin. Yang kedua di sini ada beranda. Beranda menampilkan halaman awal, yaitu di sini ada menu navbar, ada navbar beranda, input, lihat data, normalisasi, ranking, dan logout. Dan sini ada input data, di mana input data memiliki kriteria yaitu nick, nama, alamat, pekerjaan, penghasilan, jenis rumah yang tadi sudah disebutkan, dan yang selanjutnya itu ada daftar nama calon penerima raskin dengan nilai bobot yang sudah ditentukan pada saat tabel di awal. Selanjutnya di sini ada nilai matriks, yaitu nilai normalisasi dari nilai bobot yang sudah di awal tadi. Selanjutnya di sini ada trackingan, yaitu nilai hasil akhir dari nilai kriteria. Nah, kemudian penutup, di sini ada kesimpulan, yaitu aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beras untuk keluarga miskin atau raskin menggunakan metode simple additive facting menjadi solusi dalam memberikan keputusan terhadap penerima bantuan beras keluarga miskin. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh keluarga miskin merupakan syarat penting bagi penerima raskin yang nantinya sistem akan menentukan kelayakan penerima raskin dengan menghitung jumlah bobot dari masing-masing kriteria yang terpenuhi. Terima kasih. Lanjut, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini yaitu ada form login yang diperuntukkan hanya satu user, yaitu admin. Kita akan mulai masuk. Masukkan username dan password. Kemudian kita login. Setelah login. Maaf. Nah, login berhasil, yaitu setelah login berhasil akan menuju ke halaman beranda. Halaman beranda hanya menampilkan gambar, kemudian navbar. Navbar di halaman beranda terdapat ada beranda, input data, lihat data, normalisasi, dan ranking. Kemudian di sini ada input data, di mana input data ada form, yaitu mengisi nick, nama, dan alamat. Di sini ada pekerjaan yang tadi sudah disebutkan, ada pengangguran, tukang becak, penjual gorengan, penjual buah, nelayan, tukang pijat, penjual nasi, supir angkot, petani, penjual sayur, pembantu, dan di mana pekerjaan tersebut sudah memiliki bobot masing-masing. Di sini ada penghasilan juga yang sudah disebutkan, dan sini juga ada jenis rumah yang sudah disebutkan untuk bobotnya. Dan kita lihat data di mana pada tabel ini saya sudah mencobanya. Cuma di sini ada nick dengan nick berbagai macam pegawai warga, mohon maaf. Kemudian di sini ada namanya, ini ada bobot pekerjaan, kemudian ada penghasilan, dan bobot jenis rumah. Setelah kita melihat bobot masing-masing nilai, kemudian di sini kita ada normalisasi dari matriksnya atau matrik normalisasi dari nilai-nilai bobot pekerjaan, penghasilan, dan jenis rumah. Sini
Yang dilayani kriteria 1 yaitu kriteria dari pekerjaan, yaitu dengan nilai 0,29. Kemudian di sini ada kriteria dari penghasilan, yaitu ada 0,13. Kemudian di sini ada kriteria jenis rumah, yaitu ada 0,5. Kemudian ada ranking, yang mana ranking ini penentuan apakah warga tersebut layak menerima bantuan raskin atau tidak. Sini ada contoh Jelani dengan ranking 0,321, yaitu statusnya tidak layak menerima. Dan Nurkom itu rankingnya 1 menerima, dan Ubed dengan ranking 0,532 itu menerima. Di mana tadi tabel di presentasi awal dengan nilai kurang dari 0,50 yaitu statusnya tidak menerima bantuan. Di mana nilai lebih dari 0,50 yaitu statusnya menerima. Kita contohkan saja yang pertama di sini ada input data. Kita masukkan nick dari warganya, kemudian namanya, kemudian alatannya, kemudian kita masukkan jenis pekerjaan dari warga tersebut, misalkan jenis apa ini pekerjaannya yaitu nelayan. Di sini nelayan memiliki bobot yaitu 65 nilainya. Kemudian di sini kita penghasilannya yaitu misalkan 500 sampai 600 per bulan, di mana memiliki nilai yaitu 55. Kemudian jenis rumahnya misalkan di sini ada lantai tanah dengan nilai yaitu 80. Nah, kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan, kita kembali. Kemudian kita lihat hasil yang sudah diinputkan tadi yang bernama Daud. Di sini nomor 3. Daud dengan bobot pekerjaannya tadi 65 dan bobot penghasilannya 55, bobot jenis rumahnya itu 80. Di mana setelah dinormalisasi akan menghasilkan nilai Daud yaitu dengan kriteria 1 nilai normalisasinya itu 0,93 dengan bobotnya tadi 65 dinormalisasi menjadi 0,93, kemudian kriteria 2-nya itu dengan hasil 0,61 dan kriteria 3-nya yaitu dengan nilai 1. Kemudian kita ranking apakah Daud ini menerima bantuan atau tidak. Sini Daud dengan ranking 0,893 yaitu menerima bantuan. Seperti itu. Dan kita contohkan lagi di mana dengan nama, alamatnya, jenis pekerjaannya, misalkan di sini jenis becak, kemudian penghasilannya yaitu dengan bobot penghasilan 10 misalkan, dan jenis rumahnya misalkan dinding kayu dengan bobot terkecil ya, dengan nilai terkecil, apakah Nuria ini menerima bantuan atau tidak. Kemudian kita lihat hasil Nuria di sini ada bobot pekerjaan 80, bobot penghasilannya 10 dan bobot jenis rumahnya 40. Kita lihat normalisasinya di sini ada Nuria dengan kriteria 1 0,113 dan 0,15 mohon maaf. Normalisasi begini kita ranking. Nuria dengan 0,600 statusnya masih menerima. Hampir mendekati 0,50. Tapi 0,50 itu tetap statusnya masih menerima. Kalau misalkan statusnya 0,50 ke bawah atau 0,49 maka statusnya tidak menerima. Contohnya seperti jalan. Mungkin itu saja presentasi dari tugas besar kecerdasan buatan dari kelompok 2 kelas D3TI 3C. Kurang ada yang ditambahkan lagi untuk Yohana sama Zulfikar barangkali?
Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi